Halo semuanya, perkenalkan nama saya Le Kevin dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan pasar dari monopolistik dan oligopoli dari sisi strategi persaingannya. Sebelum kita mulai pembahasannya tentang materi ini, saya akan perkenalkan dulu narasumber saya, yaitu Bapak Fran Agusta. Oke, beliau ini merupakan dosen dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Oke, kita kita akan mulai masuk ke dalam wawancaranya, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pasar monopolistik dan oligopoli. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa tetapi tidak identik untuk produknya. Dan untuk pasar oligopoli adalah struktur pasar yang mendominasi uh, oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar dan seringkali menjual produk yang homogen. Oke, mungkin segitu aja untuk paparan untuk penjelasan singkat uh, monopolistik dan oligopoli. Oke, kita berlanjut ke wawancara dengan Bapak Franz Agusta. Oke, uh, halo Bapak. Halo, halo, ya. Oke, selamat selamat sore. Oke, Selamat saya sore. akan mulai dengan wawancara hari ini tentang monopolistik dan oligopolinya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak apa saja sih strategi-strategi yang berada di pasar monopolistik dan oligopoli? Oke, karak ntar dulu. Sebentar, karakteristik atau perbedaannya? Perbedaan strategi. Perbedaan strategi. Oke, kalau perbedaan strategi itu kayak misalkan kita ngomongin mengenai oligopoli dulu ya. Misalkan oligopoli itu kan berarti kan beda apa? Barangnya homogen, barangnya satu, tapi dijual sama beberapa pemain. Kalau misalnya kayak begitu berarti kan nanti tinggal si si apa namanya ini pemainnya itu berusaha packaging barang itu supaya jadi lebih 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 menarik. Terus habis itu dia berusaha mempromosikan cukup banyak, walaupun misalkan pemainnya cuma dua, tiga atau empat, tapi dia bakalan terus mencoba mempackaging, walaupun tidak mungkin minim ataupun tidak mungkin dilakukan pengembangan produk, tapi ya paling nggak dia berusaha mengembangkan dalam bentuk packagingnya aja. Secara marketing dia itu akan nanti lakukan banyak promosi, tapi nanti ada kecenderungan karena oligopoli kan berarti kan pemainnya cuma sedikit, itu ada tendensi untuk nanti kerjasama, bekerja sama untuk bisa ya untuk macam-macam, bisa untuk secara operasional atau mungkin secara biasanya sih dalam hal ini menggiring harga. Oke, nah sedangkan kalau misalnya monopolistik beda ya dengan monopoli ya, karena kan kalau misalnya monopoli kan cuma satu pemain di satu market, sedangkan kalau pasar monopolistik itu barangnya serupa tapi pemainnya mungkin bisa banyak. Itu dia akan memasarkan ininya apa yang membuat dia berbeda. Dia akan memasarkan apa yang membuat dia berbeda antara satu pemain dengan pemain yang lain. Dia akan memasarkan selling point-nya dia apa, apakah itu bisa misalkan untuk BBM gitu ya, misalkan bensin gitu ya, BBM itu bisa
range-nya lebih panjang, energinya lebih kuat dan segala macamnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gini, menurut Bapak nih, apakah oligopoli ini dapat, ini kan dia kan terdiri dari banyak perusahaan ya. Nah, apakah mereka ini tuh dapat menggunakan cara bekerja sama eh, untuk ada, Oke, maksudnya untuk menentukan pasarnya gitu? oke, untuk pembentukan pasar, untuk bukan membentuk pasar sih, jadi kayak bahasanya itu lebih kayak ini, seperti menggiring pasar. Menggiring Jadi pasarnya. jadi posisinya itu ya dari pasar oligopoli itu bisa bekerja sama untuk membentuk pasar. Nah, membentuk pasarnya ini bisa macam-macam nih. Bisa menggiring harga, seperti waktu dulu itu pernah tertangkap eh, antara Yamaha sama Honda. Honda sama Yamaha terbukti mereka menggiring pasar, mereka mengeluarkan produk, eh, produknya itu ya kan mereka kan pasti bersaing dengan dengan berbagai macam fitur dan segala macamnya gitu kan ya. Walaupun bentuknya keluarnya mirip-mirip, tapi harganya itu mereka udah set, mereka kerjasama ngeset harga, pokoknya harga untuk produk ini harganya segini, produk ini harganya segini gitu. Nah itu bekerja sama secara harga bisa. Kemudian untuk bekerja sama secara produk itu juga bisa gitu. Oh, oke oke. Eh, Mungkin segitu saja untuk wawancara yang saya tanyakan ke Bapak. Eh, Oke, di sini saya akan menutup untuk wawancaranya. Terima kasih Pak Fas Agusta sudah menjadi narasumber saya untuk PBL untuk teori ekonomi ini. Masih Bapak. Oke, Terima kasih, sekian. terima kasih Terima kasih. kembali sudah mengundang saya di sini. Oke, makasih Pak.